Ada seorang petani, selesai bekerja di ladang, tidur, istirahat di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Sambil menerawang berpikir si petani, Tuhan kok tidak adil. Masa beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Ini semangka pohonnya kecil, buahnya besar. Tidak adil ini. Tuhan bukan arsitek ulung. Mestinya supaya enak dilihat, beringin pohonnya besar, buahnya sebesar buah semangka. Semangka yang pohonnya kecil, buahnya sekecil buah beringin saja. Tidak adil Tuhan ini. Baru dia selesai berpikir, Tuhan tidak adil itu. Jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar semangka barusan jatuh nimpa hidung saya, kayak apa potongan saya sekarang? Ayo kita jujur, dalam hidup kan kita sering begitu. 1 menit yang lalu dia masih berkata, Tuhan tidak adil. 1 menit kemudian dia sudah berkata, Tuhan benar-benar adil. Ini perlunya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah perlunya tawakal itu. Yang keempat, alladzina yuqimuna sholat. Orang beriman itu mendirikan sholat. Selalu kata-kata sholat bergandeng dengan aqimis sholat. Dirikan, bukan kerjakan. Saya ingin berkata maaf, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan benar, cukup syarat rukunnya. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Ada kontinuitas, ada kesinambungan. Kalau sekedar mengerjakan saja, ya selesai pekerjaan, selesai. Habis sholat, maksiat lagi. Habis sholat, sombongnya jalan terus. Habis sholat, pelitnya nggak pernah hilang. Beda dengan mendirikan. Ketika takbir, pada posisi berdiri, arahkan pandanganmu ke tempat sujud. Ini filosofinya apa? Kau kalau sudah di atas, ingat dengan yang di bawah. Kau sudah kaya, ingat sama yang miskin. Kau sudah berkuasa, lindungi yang rakyat jelata. Kau sudah jadi orang alim, bimbing yang awam. Sholat, berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud. Ini mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Orang yang beriman punya sandaran vertikal. Ini yang penting. Punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau kita bersandar ke tiang, tiangnya runtuh, terubuh, kita jatuh. Kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita selesai. Bersandar kita kepada jenderal, dia pensiun, kita tamat. Orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, dia hanya punya sandaran vertikal kepada Allah saja. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu, bergantung hanya kepada Allah. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman ini menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan Allah di jalan Allah. Dijadikannya harta itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Diperbudaknya harta, bukan dia menjadi budak harta. Cari uang, tapi sudah dapat, hai uang, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, uang. Cari harta, karena kau milikku, kau harus jadi budakku. Jangan aku yang kau perbudak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya ingin menekankan, harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita simpan di bank, kita simpan di rumah, kita simpan di saku, harta kita sementara. Besok dia akan pindah jadi milik orang lain. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah milik kita yang sebenarnya.